Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang makhluk laut kecil yang sangat penting bagi kehidupan laut, yaitu plankton. Sebelum itu, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Kansalumna Fadila dari Ilmu Kelautan kelas A dengan NPM 2302102404003. Nah, sekarang kita bahas yuk, apa itu plankton? Plankton adalah organisme kecil yang hidup di air dan bergerak mengikuti arus. Ukuran plankton sangat kecil, tetapi mereka adalah fondasi dari rantai makanan di laut. Plankton terbagi menjadi dua, yaitu fitoplankton dan zooplankton. Fitoplankton adalah kelompok plankton yang terdiri dari organisme autotrof, yang berarti mereka dapat memproduksi makanan mereka sendiri melalui proses fotosintesis. Dan zooplankton adalah kelompok plankton yang terdiri dari organisme heterotrof, yang berarti mereka tidak dapat memproduksi makanan sendiri dan biasanya memakan fitoplankton atau organisme kecil lain sebagai sumber energi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri plankton. Yang pertama adalah ciri-ciri fitoplankton. Fitoplankton berukuran kecil, yang umumnya berukuran mikroskopis. Fitoplankton mengandung klorofil yang memungkinkan mereka menangkap sinar matahari untuk fotosintesis dan memproduksi oksigen. Selanjutnya yaitu ciri-ciri zooplankton. Zooplankton ukurannya beragam, bisa berukuran mikroskopis hingga beberapa sentimeter. Zooplankton bergerak aktif dan rantai makanannya berfungsi sebagai penghubung penting dalam rantai makanan menjadi makanan bagi ikan, mamalia laut, dan predator lainnya. Sekarang, mari kita lihat contoh-contoh plankton laut dan bagian-bagian tubuhnya. Yang pertama, kita akan membahas contoh plankton laut dari fitoplankton. Contoh yang pertama yaitu plankton di atom. Plankton di atom memiliki bagian-bagian tubuh berupa dinding sel, katup, dan organel. Contoh kedua adalah plankton dinoflagellata. Dinoflagellata adalah fitoplankton uniseluler yang memiliki dua flagela, sitoplasma, dan organel-organel khusus. Contoh ketiga yaitu plankton cyanobacteria. Cyanobacteria merupakan tumbuhan berfilamen atau bersel tunggal yang membentuk kerak berlendir, pita, atau bantalan dengan berbagai warna. Contoh keempat yaitu plankton kokolitopor. Plankton ini memiliki bagian tubuh berupa sel yang ditutupi oleh kokolit, yaitu sisi kalsium karbonat. Kokolit menutupi sel dalam bentuk lapisan bulat yang disebut kokosfer. Contoh terakhir yaitu chlorophyta. Plankton chlorophyta atau ganggang hijau memiliki bagian-bagian tubuh seperti kloroplas, dinding sel, dan pirenoid. Selanjutnya yaitu contoh plankton laut dari zooplankton. Contoh pertama adalah plankton Copepoda. Copepoda memiliki tubuh yang terbagi menjadi kepala, toraks, dan perut. Tubuhnya silinder dan bersegmen, serta memiliki rangka luar yang kuat. Contoh kedua yaitu plankton krill. Krill umumnya tampak transparan dengan semburat merah dan mata hitam besar. Dengan rangka luar yang keras, mereka memiliki banyak kaki dan tubuh yang tersegmentasi. Krill terkadang disebut udang cahaya karena mereka dapat mengeluarkan cahaya yang dihasilkan oleh organ bioluminesensi. Contoh ketiga yaitu plankton rotifera. Plankton rotifera memiliki 4 bagian tubuh dasar, yaitu kepala, leher, badan, dan kaki. Rotifera juga memiliki struktur khas di kepalanya yang disebut korona. Contoh keempat adalah plankton chaetugnaut. Plankton ini bisa disebut cacing panah, memiliki bagian tubuh kepala, badan, dan ekor. Tubuhnya transparan dan berbentuk torpedo. Contoh terakhir yaitu plankton foraminifera. Foraminifera memiliki rongga yang terbuat dari kalsit atau aragonit dan memiliki bagian-bagian seperti rongga, cangkang, organel, endoplasma granular, ektoplasma transparan, dan pseudopod. Itulah contoh-contoh dari plankton. Bagaimana? Menarik kan? Nah, sekarang pembahasan terakhir yaitu cara hidup plankton. Fitoplankton adalah organisme autotrof yang mampu melakukan fotosintesis, menghasilkan oksigen, dan menyediakan makanan bagi zooplankton dan hewan akuatik lainnya. Mereka biasanya ditemukan di permukaan air karena membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis. Dan zooplankton terdiri dari hewan kecil yang berfungsi sebagai konsumen dalam rantai makanan akuatik. Mereka memakan fitoplankton dan merupakan pakan penting bagi ikan dan organisme akuatik lainnya. Sebelum kita akhiri, kita lihat contoh-contoh planktonnya yuk. They undergo the largest migration on Earth every single day. They number in the quadrillions and can grow as big as a car, though most can't be seen with the naked eye. Being underwater and out of sight means we rarely give them their due, but that's about to change. Shrink down as we enter the ocean microworld and discover the strange, the beautiful, the indispensable. Plankton. Jadi, itulah sedikit penjelasan tentang plankton. Meski kecil, plankton memiliki peran yang sangat besar dalam ekosistem laut. Mereka adalah fondasi rantai makanan yang mendukung kehidupan di lautan kita. Jangan lupa untuk menjaga kelestarian laut ya. Terima kasih.